Oke, selamat datang kembali di dunia kripto dan kali ini kita akan membahas dulu tentang Bitcoin sebelum membahas tentang Shiba Inu, kemana arah price action Bitcoin menurut pandangan saya di sini. Di daily kalian bisa lihat kalau daily ini sebenarnya ada resistennya di sini ya teman-teman ya, seperti yang kalian lihat di gambar. Kenapa di sini ada resisten? Karena di sini ada beberapa rejection 1, 2, 3 dan 4 ya, 4 di sini. Dan kita menguji pada saat price action hari ini karena ini weekend ada kemungkinan untuk turun dulu karena memang banyak orang yang aksi take profit di situ teman-teman. Nanti kita lihat. Jadi ada kedua kemungkinan ya. Kita lihat kalau misalnya si Bitcoin ini bisa tembus ya, tembus closing hari ini ya, itu di 24.800 atau 24.900, maka mereka akan melanjutkan rally-nya. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa menembus si resisten ini karena ini ada beberapa pantulan yang tidak bisa ditembus, maka next Bitcoin itu harganya turun dulu atau koreksi ke 23.286 tepat di 0,618 Fibonacci. Jadi ini bisa menjadi kalian outlook kalian beserta analisa kalian gimana pergerakan Bitcoin ke depan ya, beberapa hari ke depan. Karena memang kalau kita zoom out, ini adalah sebuah pola bearish flag ya teman-teman ya, pola yang terjadi beberapa kali di sini teman-teman ya. Kita zoom out ya. Di sini kita lihat ada beberapa pola teman-teman. Ada pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga teman-teman. Dimana itu kecenderungan kuat. Meskipun di sini juga ada pola yang sama teman-teman ya. Jadi beberapa pola ini masih ada target penurunan. Tapi menurut saya kita harus waspadai seperti apa yang kita bilang tadi teman-teman ya. Kalaupun mereka membentuk sebuah pola yang sempurna, mestinya dia ke 26.200 teman-teman untuk si Bitcoin ini teman-teman. Lalu kita ke prediksi ke Shiba Inu ya. Ternyata para ahli memprediksi akan ada lonjakan pasar kripto senilai 20 triliun teman-teman ya. Termasuk Shiba Inu dan Cardano karena mereka menganalisa si Cardano aja 7,7%, bahkan Shiba Inu 5,2%, meskipun si BNB memimpin dengan pertumbuhan 10,4%. Jadi menurut si ahli ini bisa kita lihat masih akan ada bullish kecil ya, mengingat kalian teman-teman bisa lihat di BTC sini ada target 26.000 kalau misalnya kita mengambil garis trend channel di sini teman-teman ya. Jadi itu akan ada sambungannya teman-teman. Dan selanjutnya adalah apa perkembangan si Shiba Inu. Kalian bisa tahu bahwa Shiba Inu Eternity sekarang tersedia dalam pengujian di iOS di Vietnam. Artinya mereka mengadakan sebuah mainnet teman-teman ya. Seperti pengumuman si Satoshi Kusama teman-teman ya. Di Vietnam itu akan diadakan si mainnet ini karena mungkin komunitasnya lebih besar teman-teman ya. Dan mereka mengungkapkan akan lebih banyak fitur di Shiba Eternity ini ya, game Shiba Eternity ini teman-teman. Dan mereka pada bulan Juli kemarin salah satu anggota komunitas Shiba Inu men-tweet bahwa akan ada pengumuman yang akan dilakukan testnet kemudian teman-teman ya. Di sini rasanya Shiba Inu akan semakin menikmati proses burn semakin cepat dan valid. Karena kenapa? Shiba Eternity dimanapun akan mereka lakukan itu akan otomatisasi membuat sebuah burning massal ketika mereka memainkan si Shiba First ini teman-teman, atau Shiba Eternity ini teman-teman. Karena kalian bisa tahu di sini ada sebuah pengujian game Shiba Eternity telah dimulai. Bagi kalian yang ingin tahu seperti ini layar tangkapannya teman-teman, screenshotnya. Menggunakan karakter Shiba Inu teman-teman, kalian bisa mendapatkan earn token Shiba Inu, earn token less, token burn, token list ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa memanfaatkan game dan bisa earn Shiba Inu, bisa memanfaatkan otomatisasi burn massal teman-teman ya. Di sini ada level-levelnya. Ini akan sangat menarik bahwa Shiba Inu developer sangat konsisten untuk mengembangkan Shibaverse-nya, Metaverse-nya, Shibarium-nya, dan ini akan menjadi tolak ukur bahwa ya game ini akan dilaksanakan bersamaan dengan next halving, itu akan meningkatkan harganya semakin tinggi teman-teman ya. Dan selanjutnya kalau kalian ketahui ternyata sepertiga pemegang Shiba Inu masih menghold tokennya selama 1 tahun ya. Dan menurut Shiba Certic ada 34% dompet yang sengaja menghold ya token-token Shiba Inu mereka, dan total akumulasi holdernya masih dalam rentang 1,28 juta pemegang atau holder teman-teman ya. Ini masih banyak sekali ya, tidak turun dari atau kurang dari 1 juta holder. Ini milestone-nya masih terjaga dengan baik teman-teman ya. Planet Crypto melaporkan bahwa 1/4 dompet sudah memiliki Shiba Inu selama setahun. Ternyata melonjak jadi 1/3 teman-teman ya di 2022 ini teman-teman. Meskipun ada jual beli, namun masih terjaga di kisaran 1,28 juta holder ya. Bahkan jika mereka sebelumnya mengatakan memiliki 1 triliun Shiba,
hanya memiliki satu Shiba yang akan menggambarkan mereka memegang jangka panjang. Artinya 1 triliun Shiba ini masih banyak holdernya dalam jangka panjang. Itu perlu kalian ketahui. Karena mereka menunggu Shiba First, Metaverse, Shibarium, ya, Shiba Swap, ya, banyak proyek-proyek Shiba Inu yang akan launching bertepatan dengan next halving di 2024 Bitcoin. Ini menurut saya akan semakin booming ya. Dan kalau kita lihat gimana perkembangan selama PlayStation 4 jam mengikuti Bitcoin, analisa saya yang tadi teman-teman ya. Kalau memang si Bitcoin bisa tembus resistennya, seenggaknya si Shiba Inu bisa ke next targetnya di 0,041316 seperti gambar di sini teman-teman ya. Oke, karena kenaikan ini ada potensi sekitar 4-5%. Tapi kalau si Bitcoin ini nggak bisa tembus resisten ini, kemungkinan ya si Shiba Inu akan turun dulu ke harga sini 0,41229. Jadi kalian harus cermati ya teman-teman ya. Di sini saya zoom in bahwa di closing 4 jam itu mereka harus membentuk sebuah target. Yang pertama harus tembus di resisten ini 0,41279 untuk menuju ke next target sini. Ingat, kuncinya ada di Bitcoin. Jika Bitcoin koreksi, maka Shiba Inu akan koreksi sini. Kalau misalnya tetap akumulasi, mungkin bisa mencetak sekitar 3% untuk cuan hari ini, teman-teman, non financial fast. Jadi itu untuk perkembangan Shiba Inu. Namun yang sangat-sangat kalau sekalian ketahui secara daily, oke, ya, di sini terjadi beberapa akumulasi, kesamaan akumulasi, teman-teman ya. Selama kurang lebih kalau kita lihat ya secara range harga, teman-teman ya, ada 140 hari akumulasi. Ini waktu yang sangat lama setelah mereka menciptakan ATH di sekitaran 2021 ya. Oke, selanjutnya adalah berapa lama akumulasi lagi teman-teman di set base-nya kali ini ya. Saya bisa, kalau misalnya kita membuat 140 hari atau 150 hari, meski itu ada di penghujung 2022 mereka akan melanjutkan rally kembali ya. Jadi akumulasi fase bearish ini akan segera dilewati dan melanjutkan ke sesi bullish kembali teman-teman. Jadi bagi kalian yang khawatir ini harga rendah, bagi saya ini tidak ada salahnya, not financial fast, dan thank you.